Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir tema untuk LKS tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Nah, ini untuk PPKN, muatan PPKN nomor 1 ya, tanggung jawab warga negara terhadap Undang-Undang 1945, itu jawabannya mematuhi dengan penuh kesadaran. Kemudian yang nomor 2, kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang C, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian yang ketiga atau nomor 3, setiap warga negara berhak mendapat ketenangan hidup. Salah satu kewajiban masyarakat adalah melaksanakan piket siskamling untuk lingkungannya. Kemudian nomor 4, tanggung jawab di dalam sekolah ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3, yaitu melaksanakan piket kelas dan memilih ketua kelas. Dan yang nomor 5, hak dasar manusia adalah hak untuk mendapatkan kehidupan atau hak hidup. Berikutnya Romawi 2, soal pertama. Apa hak kamu dapatkan dari bermusyawarah? Hak yang kita dapatkan dari bermusyawarah adalah hak untuk berpendapat. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud hak berkebangsaan? Hak berkebangsaan itu setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tak seorang pun dapat kehilangan kewarganegaraannya tanpa ada sebab. Yang nomor 3, apa kewajibanmu terhadap pajak? Ya, tentunya kewajiban kita membayar pajak. Nomor 4, apa kewajibanmu terhadap alam? Kewajiban kita yaitu menjaga alam, menjaga lingkungan, merawat hutan, memelihara sumber daya alam, kemudian menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari. Yang nomor 5, apa tanggung jawab siswa terhadap PR atau pekerjaan rumah? Tanggung jawabnya yaitu mengerjakannya dengan baik dan jujur. Oke, itu untuk pembahasan muatan PPKN. Selanjutnya kita akan bahas muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, kalian harus membaca dulu teks ini ya, tentang Pak Beni. Kemudian temanya, soal nomor 1 ditanyakan tema bacaan di atas adalah temanya rajin bekerja. Yang nomor 2, kata kunci pada teks di atas, kata kuncinya adalah sawah. Yang ketiga juga berhubungan dengan teks tentang Muhammad Yamin. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah yang C, gagasan Muhammad Yamin untuk mempersatukan bangsa. Kemudian nomor 4, tokoh yang dibicarakan dalam teks di atas adalah Muhammad Yamin. Yang nomor 5, makna kata gagasan adalah gagasan itu sama dengan ide atau ide ya. Nomor 2, Romawi 2. Nomor 1, apa yang dimaksud gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang menjiwai suatu paragraf atau bisa dikatakan kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Yang nomor 2, apa makna kata pakar? Pakar artinya ahli atau spesialis. Kemudian ini soal untuk nomor 3 dan 5. Kita cari soal nomor 3 dan 5 di halaman berikutnya. Ini ya. Ini masih lanjut lagi bacaannya. Pertanyaannya, apa gagasan utama pada teks di atas? Nah, gagasan utamanya itu adalah tari moyo, merupakan tarian tradisional yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. 4, apa kata kunci pada teks di atas? Kata kuncinya tari moyo. 5, apa makna kata budaya?
Jadi sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, itu beradab dan maju. Kemudian ini untuk muatan IPA. 1. Kulit manusia menjadi berkeriput saat menginjak usia tua. Yang kedua, perempuan yang mengalami menstruasi sering merasa lemas karena banyak kehilangan zat besi. Zat besi itu bisa diperoleh dari daging merah, kemudian hati, bisa juga dari sayur bayam dan kacang-kacangan. Yang nomor 3, berikut merupakan ciri masa anak-anak adalah yang C, pertumbuhan yang cepat. 4. Bahan pakaian yang sebaiknya digunakan dan yang menyerap keringat adalah bahan katun. Yang 5, perkembangan psikis masa pubertas diawali dengan perubahan. Psikis itu berarti kejiwaan ya, berkaitan dengan jiwa. Jadi diawali dengan perubahan emosi atau perubahan secara emosional. Romawi 2. 1. Bagaimanakah kemampuan bayi dibandingkan dengan anak-anak? Jadi kalau bayi itu sudah kalian tahu belum dapat berjalan, sedangkan kalau anak-anak sudah bisa jalan. Banyak lagi, bayi itu belum bisa bicara kata-kata yang jelas, tapi kalau anak-anak sudah mengenal kata dan kalimat. Nomor 2, bagaimanakah tanda masa dewasa? Masa dewasa itu ditandai sudah mengalami perubahan fisik seperti pada masa-masa pubertas, ya, pada masa-masa remaja. Kemudian tetapi masa dewasa ini sudah memiliki kematangan dalam berpikir dan bertingkah laku. Nomor 3, mengapa pada masa pubertas suara remaja laki-laki membesar? Suara remaja laki-laki bisa membesar karena pada remaja laki-laki terjadi pertumbuhan jakun, ya, yang menyebabkan suara menjadi besar. 4. Tulislah contoh kegiatan positif yang dapat dilakukan bersama keluarga. Nah, ini terserah anak-anak untuk menuliskan contoh kegiatan positifnya. Bisa saja menuliskan tentang membersihkan membersihkan rumah, bernyanyi bersama, atau beribadah bersama. Kemudian yang 5, sebutkan 3 tanda masa usia lanjut atau lansia. Tandanya itu rambut sudah mulai beruban, kemudian kulit sudah mulai keriput, dan sudah mulai mengalami pikun. Berikutnya, muatan IPS. Ini pembangunan dalam berbagai daerah merupakan upaya untuk pemerataan kesejahteraan. Berikutnya, yang nomor 2, pemerintah dalam berupaya meningkatkan mutu tenaga kerja dan memberikan balai latihan kerja bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Yang 3, sikap nasionalisme dapat kita cerminkan melalui perilaku mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang 4, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah nomor 3 dan 1. 5, salah satu usaha pelatihan ibu-ibu PKK yaitu membuat batik. Kemudian Romawi 2. Nomor 1, apa tujuan didirikannya Balai Latihan Kerja? Nah, Balai Latihan Kerja didirikan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Yang nomor 2, tulislah 3 contoh balai latihan kerja. Bisa balai latihan kerja menjahit, atau BLK otomotif, atau balai latihan kerja untuk perkantoran. Nah, untuk namanya beda-beda tergantung dari nama balai latihan kerja itu sendiri. Nomor 3, tulislah 5 tokoh yang turut hadir dalam pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta,
Ada Subarjo, Laksmana Muda Maeda, dan Sultan Syahrir. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang kartu prakerja? Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang PKH atau program keluarga harapan? PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Oke, berikutnya matan terakhir yaitu SBDP. Lagu Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Kemudian reklame non komersial ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3, yaitu baliho petunjuk jalan dan poster kebersihan. Yang nomor 3, interval nada dari nada 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya, misal nada fa ke sol disebut sekon. Berikutnya kita buka halaman berikutnya. Ya, ini gambarnya tari pendet ya. Tari pendet. Kemudian yang kelima, tari saman berdasarkan penarinya termasuk kategori tarian kelompok. Oke, nomor 1, tulislah 3 contoh nada prem. Jadi do ke do, re ke nada re, dan mi ke nada mi. Yang nomor 2, tulislah 3 contoh tari dari Sulawesi. Nah, ada tari kipas pakarena, ada tari patenung, ada tari magelu. Kemudian kalian juga bisa cari contoh-contoh lainnya tari-tari yang dari Sulawesi. Nomor 3, apa yang dimaksud wirasa? Wirasa adalah penghayatan yang diekspresikan melalui gerak wajah pada saat melakukan gerakan tarian. Nomor 4, apa yang dimaksud leaflet? Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan atau diberikan langsung kepada konsumen atau kepada target. Jadi pasti kalian sudah sering melihat leaflet, ya. Oke, nomor 5, apa fungsi pembuatan embalase? Jadi fungsinya untuk memberikan daya tarik, untuk menyampaikan sebuah pemberitahuan atau informasi tentang sebuah produk. Ya, jadi kalau embalase ini berhubungan dengan produk, ya. Oke, demikian pembahasan untuk penilaian akhir tema 6. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.